Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama di pagi ini kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pagi hari ini kita kembali untuk menggelar ibadah salat Idul Adha sebagai wujud kegembiraan yang kemarin itu kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah, sebuah ibadah yang di sana dijelaskan oleh Rasulullah itu nilainya dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Nah, inilah wujud kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sangat menginginkan agar hambanya itu bisa kembali kepadanya dalam kondisi keadaan radhiyatan mardiyah, yaitu sosok hamba yang jiwanya puas, senang dan cinta kepada Allah SWT atas pahala dan ganjaran yang diterima, serta jiwa yang diridhoi, disenangi dan dicintai oleh Allah SWT atas amal soleh yang dilakukan selama di dunia. Pada yang sama kemarin, para hujjaj tamu Allah mereka melakukan wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji, dan Arafah adalah dengan segala kekhususannya ini menjadikan suatu saksi jutaan umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia yang mengharap rahmat dan ampun Allah SWT. Semoga kita semuanya nanti juga bisa menjadi Allah SWT dan bisa melaksanakan wukuf juga di Arafah. Amin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah SWT yang saya hormati, hidup ini adalah ujian, dan ujian dalam kehidupan ini merupakan ketentuan dari Allah yang senantiasa mengiringi kehidupan seorang hamba. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan hartanya yang melimpah, ada juga yang diuji dengan penyakit, ada pula yang diuji dengan jabatan, ada yang keluarga diuji dengan pasangannya, sedangkan yang lain yang mungkin diuji dengan anak keturunannya. Nah, ini adalah ujian, karena jauh-jauh hari Allah SWT sudah mengingatkan kita semua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang
telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kalian semua yang paling baik amalnya? Ahsanu amala. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Surah Al-Mulk ayat 2. Semua ujian yang diberikan Allah dalam kehidupan ini bertujuan untuk melihat siapa di antara hambanya yang paling baik perbuatannya, paling baik amalnya. Jadi ahsanu amala di sana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga oleh Rasulullah dijelaskan dalam suatu riwayat oleh Imam At-Tabari, itu siapapun yang dia paling taat kepada Allah dan paling cepat mencari ridhonya. Nah, jamaah yang berbahagia, disinilah kisah keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta seluruh keluarganya patut menjadi ibrah bagi manusia hari ini. Ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim, idh qala lahu rabbu aslim, ketika dia berkata kepadanya, Allah berkata kepada Ibrahim, aslim, tunduk patuhlah. Maka qala aslamtu li rabbil alamin, aku telah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Nah, mari kita lihat bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kemudian istrinya Hajar dan juga putranya Ismail sebagai keteladan yang menunjukkan ketaatan yang sangat tinggi kepada Allah SWT dan hanya mengharap ridhonya semata. Dulu ketika sebelum masih Nabi Ibrahim sendiri dimusuhi kaumnya, dibakar hidup-hidup, diusir dari kampung halamannya oleh ayahnya juga itu, Nabi Ibrahim AS tidak menunjukkan penyesalan atas ketundukannya kepada Allah yang bertentangan dengan keyakinan kaumnya saat itu. Ayahnya sendiri mengancam merajamnya jika tidak pergi. Beliau bukan sosok yang menggugat Allah, seakan-akan menyalahkan nasib buruknya karena terusir dari kampung halamannya akibat beriman kepada Allah SWT. Nabiullah Ibrahim AS justru menunjukkan ketenangannya yang mengagumkan dengan menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakannya, memberinya petunjuk, karena dia memang takut tersesat dan memang tidak takut tersesat dengan petunjuknya Allah tadi. Allah pula yang memberinya makan ketika lapar, memberinya minum ketika haus, sehingga terusir di kampung halaman bukan berarti jatuh miskin dan kelaparan. Alladzi khalaqani wa huwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fa huwa yashfin, walladzi yumituni tsumma yuhyin. Yaitu Allah yang menciptakan aku, dialah yang memberi petunjuk kepadaku, dan Tuhanku memberi makan, memberi minum. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku, dan nanti akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Nabi Ibrahim AS bahkan sangat-sangat yakin bahwa ketergantungannya kepada Allah bukan hanya untuk mendapat jaminan di dunia ini saja, tetapi keselamatan di akhirat. Waladzi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumiddin, dan yang sangat kuharapkan untuk mengampuni kesalahanku nanti pada hari pembalasan. Nah, jamaah yang berbahagia, apa rahasia yang dimiliki Nabiullah Ibrahim AS sehingga memiliki keyakinan yang sangat kuat untuk senantiasa taat dan hanya mencari ridha Allah SWT? Tentu jawabannya iman. Iman inilah yang merupakan pondasi yang sangat kokoh sehingga melahirkan pribadi yang taat dan hanya berharap kepada Allah SWT. Nah, jamaah yang berbahagia, keteladanan juga diperagakan oleh istrinya Hajar
istri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditinggalkan di tanah tandus yang tidak berpenghuni, yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu. Hajar ini bertanya kepada Nabi Ibrahim itu sesaat sebelum beliau meninggalkannya, wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Kemana engkau hendak pergi meninggalkan kami di lembah ini yang tidak ada penghuninya dan tidak ada satu apapun di sini? Hajar mengucapkan itu berulang kali, tidak hanya sekali. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh sedikit pun. Akhir-akhirnya istrinya Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepadamu? Barulah Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, benar. Hanya itu. Kemudian Hajar berkata, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini jamaah yang berbahagia, satu kalimat yang begitu indah keluar dari lisan salah satu sosok teladan perempuan sepanjang zaman, bahwa apabila keberadaannya bersama bayi yang masih kecil di tanah tandus yang tidak ada penghuninya itu atas perintah Allah, maka Hajar menerimanya dengan penuh kerelaan. Dapat dibayangkan kesulitan yang dihadapi saat itu, tanpa perbekalan, bersama bayi yang masih kecil, berada di tempat yang sepi tanpa penghuni, tetapi di situ ketaatannya begitu tinggi kepada Allah. Ia rela ditinggal suaminya. Nah, kalau bukan karena pondasi iman, tentu sangat sulit bagi Hajar untuk sekedar bertahan hidup di tanah gersang dalam waktu yang lama. Pada diri Ismail juga kita mendapat pelajaran yang tidak kalah monumental. Ketika ayahnya menyampaikan bahwa Allah memerintahkan agar Ismail alaihissalam dijadikan kurban, respon yang ditunjukkan sungguh mengagumkan. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sudah bisa sanggup berusaha bersama ayahnya, Nabi Ibrahim menyampaikan, berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dan Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Nah, jamaah yang berbahagia, Ismail alaihissalam tidak menunjukkan pemberontakan. Ia tidak mencaci ayahnya ataupun lari menjauh. Justru dengan sangat tenang berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Sebuah kalimat afirmasi positif dari seorang anak yang baru menginjak usia remaja sebagai wujud keyakinan dan ketundukannya kepada Allah SWT. Ia berhasil menenangkan ayahnya dengan mengatakan, insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, jemaah yang berbahagia, bahkan dalam suatu kisah, ayah Rasulullah Muhammad SAW itu juga termasuk akan dikorbankan. Hanya saja akhirnya karena penduduk Quraisy tidak setuju, menolak, maka digantilah dengan 100 ekor unta. Nah, jemaah yang berbahagia, peristiwa pada keluarga Nabiullah Ibrahim salam adalah teladan yang sangat besar bagi kita semua. Nah, ini pribadi ahsanu amala, yang terbaik perbuatannya, ini yang kita bisa teladani. Hanya mengharap ridha Allah SWT, sosok yang memiliki fondasi iman yang kuat, iman yang sangat kokoh. Nah, tanpa iman mustahil
Nabi Ibrahim alaihissalam ini bertahan menghadapi dahsyatnya perlawanan kaumnya. Tanpa iman yang kuat, amat berat bagi Hajar untuk bertahan hidup bersama bayinya saat itu. Tanpa iman yang kuat, tidak mungkin sosok remaja Ismail alaihissalam ikhlas dan sabar menyiapkan dirinya untuk dikukuhkan ayahnya sendiri. Yang akhirnya memang itu hanya ujian, karena diganti oleh Allah dengan sembelian yang besar. Nah, jemaah yang berbahagia, pendidikan iman inilah menjadi instrumen utama untuk ditransformasikan ke dalam diri kita, ke dalam pasangan kita, keturunan kita, keluarga kita. Nah, inilah bahwa keluarga merupakan medium yang sangat strategis untuk membentuk pribadi-pribadi mukmin yang ahsanu amanah tadi. Para ayah memimpin dalam keluarganya, menghiasi dirinya dengan lisan sidqin, lisan yang baik. Dan untuk generasi sekarang, nah ini tentunya diharapkan hal-hal yang positif. Kemudian dia juga mengharap waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nah, jemaah yang berbahagia, figur ini hendaknya sekarang ini masuk ke dalam pikiran-pikiran kita, keluarga kita, senantiasa mengucapkan kalimat yang baik, lisana sidqin, yang tentunya nanti akan berakibat untuk orang lain. Bagaimana komunikasi dalam keluarga itu untuk menjaga jiwa anak-anaknya. Nah, jemaah yang berbahagia, pertanyaan tadi yaitu fandur madza tara, maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Jamaah salat itu dalam Allah SWT, peragaan iman dan prinsip ahlu amalah tadi juga ditunjukkan istri Nabi Ibrahim yaitu Ibu Hajar dalam kondisi yang terbatas. Saat itu putranya sedang haus, sudah tidak ada lagi air di dalam susu ibunya, maka Hajar memperlihatkan kepada Ismail yang masih kecil saat itu usaha keras, usaha keras mencari sumber air yang dibutuhkan sampai Bukit Sofa dan Marwah itu 7 kali. Baru akhirnya di situ bayi kecil mendapat pelajaran bahwa harus berusaha. Kalau sekarang mungkin banyak mereka yang mengumbar masalahnya, kemudian diupload, dijadikan keluhan di media sosial, maka Ibu Hajar memberikan pelajaran, usaha dulu, sekeras-kerasnya dulu, baru nanti Allah akan menunjukkan pertolongannya. Dan dijawab di sana, di dekat kaki Ismail yang masih kecil, dijadikanlah ada air yang memancar, sehingga saat ini masih bisa dinikmati manusia. Nah, jamaah yang berbahagia, inilah yang pentingnya, bahwa sejak kecil pun harus ada pelajaran. Ismail yang masih bayi mendapat pelajaran bagaimana usaha keras dari ibunya. Ini Allah memberikan kita dalam ayat lain, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dia memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati akal pikiran agar kalian bersyukur. Nah, jamaah yang berbahagia, dari sinilah pelajaran penting yang sudah Allah berikan pada kita, bahwa belajar itu tidak harus mulai dari TK. Bahkan pelajaran itu harus dimulai dari ketika seorang anak masih di rahim. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang ibu, nanti akan pelajaran itu masuk ke dalam rahim, ke dalam janin.
Bahkan pengetahuan modern yang dulu di zaman Rasul itu mungkin tidak nyambung, sekarang ini sudah terbukti. Ada yang diberikan musik, diperdengarkan bacaan Quran dan seterusnya. Itu semua adalah pelajaran untuk si kecil tadi. Pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran. 3 hal ini menjadi bekal penting seorang manusia. Pendengaran dan penglihatan harus diproses. Tidak mungkin seseorang dibiarkan begitu saja kemudian menjadi pinter, menjadi hebat, menjadi cerdas. Ketika tidak ada yang didengarnya, tidak ada yang dilihatnya, kemudian dipertimbangkan dengan akal pikiran tadi. Sehingga sampai berbahagia, inilah yang harus kita pahami, bahwa pendidikan mau tidak mau harus mulai dari pendengaran, penglihatan, dan diberi pertimbangan hati, akal, pikiran. Ketika anak lahir ke dunia, harus diisikan itu, karena mereka masih kosong. La ta'lamuna syai'an, enggak tahu apapun. Maka sosok dalam keluarga itu ayah dan ibu memberikan, mengaktifkan 3 hal tadi. 3 perangkat penting diaktifkan untuk menjadi nantinya manusia yang ahsanul amalan. Nah, jamaah yang berbahagia, bahkan dalam hadis diriwayatkan, mana hala walidun waladan min ahli afdala min adabil hasan. Tidak ada pemberian atau hadiah dari orang tua kepada anaknya daripada akhlak yang mulia. Sehingga adab akhlak yang mulia ini adalah warisan dari ibu bapaknya. Hadirin jamaah yang berbahagia, nah kita saat ini menghadapi informasi yang sangat melimpah, banjir informasi sana kemari. Tetapi informasi itu tidak menjadi ilmu yang kemudian menjadikan hati tunduk. Mereka melihat banyak hal, tetapi hatinya tumpul dan jiwanya gersang. Maka tugas kita sebagai orang tua memastikan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati tadi benar-benar tercerahkan dan berfungsi dengan baik di era yang banjir informasi ini. Kita harus menyaring yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Nah, sebelum anak ini berpengetahuan yang luas, jadi adab yang terbaik yang diwariskan, yang dihadiahkan dari orang tua kepada anaknya. Nah, yang berbahagia, kalau 3 itu sudah dibangun dengan baik, tujuannya tadi la'allakum tashkurun, mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Nah, yang berbahagia, apabila anak-anak kita, generasi kita sudah benar-benar memfungsikan penglihatan, pendengaran, hati, akal, pikiran, kemudian menjadi ahsanul amalan, akhirnya menjadi orang yang bersyukur, maka harapannya nanti akan lahir penegak hukum yang teguh, menegakkan keadilan, prinsip-prinsip kebenaran dijunjung tinggi. Akan lahir pelaku usaha yang hebat, mewujudkan sistem perekonomian yang berkeadilan seluruh lapisan masyarakat. Akan lahir juga pendidik-pendidik yang mentransfer ilmunya, mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dalam proses pembelajaran. Lahir pula pemimpin-pemimpin bangsa yang bekerja bukan untuk kepentingan pribadinya atau kelompok tertentu, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, jamaah yang berbahagia, mereka generasi yang ahsanul amalah ini kita inginkan adanya nanti. Generasi yang bekerja dengan kemampuan terbaik, integritas tertinggi, dan hanya mengharap milik Allah SWT. Mereka lah nanti yang akan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, maju, sejahtera, sebagaimana diharapkan oleh seluruh elemen bangsa ini. Akhirnya jamaah yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita agar kita semua mampu melahirkan generasi yang ahsanul amalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.